Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dengan rasih tidak terasa Ramadan yang agung dan mulia baru saja meninggalkan kita dengan segala kesan dan kenangan mendalam. Kesan dan kenangan tatkala kita melewati bentangan masa di depan kita dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Di Ramadan tahun ini kita nikmati limpahan anugerah Allah Subhanahu wa taala, melewati indahnya sahur berjamaah, melewati indahnya salat berjamaah, melewati indahnya kegiatan tadarus Al-Quran, bahkan membangun empati kepada sesama. Hari ini 1 Fajar di 1 Syawal 1441 Hijrah hadir di hadapan kita, membawa masa-masa kita ada sebuah kenangan terindah tentang Ramadan yang baru saja kita tinggalkan. Dengan rasih Ramadan yang agung dan mulia telah pergi meninggalkan kita. Tamu agung yang sejak awal dinanti pada akhirnya berpamitan dengan meninggalkan begitu banyak kenangan dan kesan yang tak akan mungkin terlupakan sepanjang hayat kita. Kesan dan kenangan dalam agenda sahur berjamaah, kesan dan kenangan dalam agenda salat berjamaah, kesan dan kenangan di dalam agenda tadarus Al-Quran, bahkan kenangan dan kesan terindah saat jiwa-jiwa yang terus empati memupuk subur dalam hati sanubari yang paling dalam untuk terus berbagi dengan sama. Terlebih tentu saja dalam suasana wabah COVID-19 ini, tamu agung itu datang di tengah-tengah kita. Bahkan tentu saja ia datang untuk tetap menguatkan fondasi keimanan pada setiap hati yang senantiasa pasrah dan sumberah pada Allah. Ia datang untuk mendidik kita dalam madrasah ruhiyah yang tentu mencerahkan agar kita masuk di antara hamba-hamba yang lulus dengan predikat takwa. Dengan rasih Ramadan memang memberikan banyak makna di dalam menapaki kehidupan kita, tentang jiwa yang seringkali merasa jumawa atas segala hal yang kadang menjadikan kita semakin sadar betapa kecil dan tak berartinya diri kita. La haula wa la quwwata illa billah alil azim. Tentang hari-hari yang mungkin kadang-kadang berlalu dalam kehidupan kita tanpa makna, bahkan kini menjadi waktu-waktu yang demikian syarat dengan ibadah dan amal soleh. Tentang rasa yang kadang sirna dari kepedulian, bahkan kini menjadi tambah subur dalam bukti cinta kasih sayang kita kepada sesama. Dengan rasa Ramadan telah berpamitan pada jiwa-jiwa yang merindukannya. Lantas adakah kita bisa bersua dengan Ramadan di tahun yang akan datang? Wallahu a'lam. Semua tentu serba rahasia. Maka mari kita tengok kanan kiri kita, tengok depan belakang kita, sana saudara kita, bahkan tentu karib kerabat kita, dan terlebih lagi tentu saja kedua orang tua yang sudah lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tahun-tahun yang silam mungkin masih ada di antara kedua orang tua hadir dalam kehidupan kita. Namun tahun ini, seiring dengan tibanya Ramadan, ada di antara mereka yang tidak lagi bisa menikmati sahur bersama dengan kita, tidak lagi bisa merasakan indahnya sholat berjamaah dengan mereka, tidak lagi bisa merasakan bagian indahnya tadarus Al-Quran bersama mereka.
hari mereka sudah berpulang menghadap Allah SWT. Demikian juga pendengar saya, ada di antara pasangan hidup kita, entah suami kita atau istri kita, yang juga sudah lebih dahulu dipanggil menghadap Allah SWT. Tahun-tahun lalu masih bersama dengan kita. Hari ini mereka sudah tidak lagi bersama dengan kita. Mereka telah berpulang menghadap Allah SWT. Mereka telah meninggalkan kesan dan kenangan terindah dalam kehidupan kita di tengah-tengah orang yang mencintai dan sangat dicintainya. Betapa rindu kita dengan mereka. Mereka yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, mewarnai hari-hari kita. Kita doakan mereka. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah mereka, mengampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan mereka, serta tentu menempatkan mereka pada tempat yang terbaik sisinya. Dengan kasih dari mereka yang telah berpulang, kita belajar makna hidup yang demikian singkat, namun nyatanya sangat menentukan arah masa depan perjalanan selanjutnya. Selamat ataukah celaka, beruntung ataukah merugi, kemenangan ataukah kekalahan, ini semua tentu akan menjadi kilas balik dalam perjalanan kehidupan kita. Maka kita belajar dan belajar untuk bagaimana kita mensikapi hidup kita, untuk tidak pernah jumawa, untuk tidak pernah angkuh dan sombong dalam kehidupan kita. Terlebih tentu dalam situasi dan kondisi ketika Ramadan tahun ini hadir di depan kita, kita masih berhadapan dengan wabah COVID-19. Wabah dan musibah yang tentu selama ini tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan kita. Virus kecil yang dalam kesadaran kita anggap enteng. Nyatanya ternyata kita dibuat tidak berdaya karena itulah sebabnya kesempatan Ramadan yang agung dan mulia yang baru saja kita tinggalkan, kita melakukan proses muhasabah. Kita berintrospeksi diri tentang apa yang semestinya kita bangun, tentang apa yang semestinya kita lakukan di dalam kehidupan kita, agar kita mampu menghadirkan Ramadan sebagai bulan dan kesempatan terindah bagi kita bermuhasabah, mengevaluasi, mengoreksi di atas segala kekurangan, di atas segala kelemahan diri kita, bahkan tentu saja di antara dosa dan kesalahan yang sering kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan rasa hadirnya Ramadan memang seringkali memberikan kepada kita kesan dan kenangan mendalam. Mereka-mereka yang pernah hadir dalam kehidupan kita, di antara sanak saudara kita, karib kerabat kita, bahkan terlebih tentu saja kedua orang tua kita. Mereka telah begitu banyak menanamkan benih keimanan dalam diri kita. Oleh karena itu, kedua orang tua kita yang telah berpulang menghadap Allah SWT, kita sangat berhutang budi dan jasa, bahkan tentu saja berhutang nyawa kepada mereka. Di atas segala bela, jasa, perjuangan dan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada kita. Dengan segenap keikhlasan, dengan segenap cinta dan kasih sayang, mereka tanamkan keimanan dalam hati sanubari kita yang paling dalam, untuk kemudian menjadi fondasi dan pegangan di dalam melangkah, agar kita tidak salah arah dan langkah. Mereka ajarkan kita akan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, agar mampu menjadi pegangan di kelak kemudian hari di saat kita dewasa. Menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, bahkan tentu sebagai jalan cahaya dalam kehidupan. Dengan rasa Ramadan yang baru saja meninggalkan kita, di satu sisi memang senantiasa mengingatkan kita akan masa-masa lalu kita, masa-masa kita masih anak-anak, bahkan masa-masa ketika kita masih bersama kedua orang tua kita, dan dengan segenap cinta dan kasih sayangnya mereka berikan kepada kita. Begitu banyak perhatian, tapi tentu saja cinta dan kasih sayang yang tulus kepada apa yang selama ini kita rasakan dalam kehidupan, dalam bingkaian keimanan, pengalaman dari penggalan kehidupan kita, dari apa yang selama ini kita bangun dari kehidupan ini, sejatinya adalah bagian dari proses pendidikan yang pernah diberikan kedua orang tua kita kepada kita. Tentu semua akan makin terasakan di dalam hati sanubari kita, bahkan dalam ingatan kita. Kita ingat di masa lalu, di saat ketika kita mulai dididik untuk melaksanakan ibadah saum, belajar untuk mulai
mengenal apa yang kemudian bisa kita lewati dalam bentangan masa terkait dengan sahur kita, terkait dengan sholat berjamaah kita, terkait dengan saat-saat ketika kita diajarkan Al-Quran dan kemudian kita bertadarus Al-Quran. Bahkan pendengar rasai, saat-saat ketika orang tua kita mengajarkan kepada kita tentang hidup berempati pada sesama. Bahkan saat orang tua kita mengajarkan kepada kita nilai-nilai hidup yang terus terpatri dalam kehidupan kita. Dengan rasai, masa pun berlalu dan kini di saat kita telah dewasa dan menjadi orang tua, maka itu semua akan terasakan apa yang dulu telah diberikan kedua orang tua kita kepada kita. Betapa tidak mudah menjadi orang tua, terlebih dalam situasi dan kondisi yang terus berubah, yang kadang-kala menyeret pada hal-hal yang negatif. Orang tua kita di masa lalu yang hidup dengan apa adanya, hidup dengan kesederhanaan, mereka telah berhasil menanamkan benih iman di dalam kehidupan kita, menanamkan kehidupan yang nuansa agamis demikian kental dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan di mana banyak tantangan dan godaan, namun mereka tidak pernah mengorbankan prinsip dasar keyakinan hidup, terlebih tentu akidah yang harus selalu tertanam kuat dalam diri mereka, yang kemudian mereka wariskan kepada kita selaku anaknya. Inilah bagian dari penggalan pengalaman masa lalu, masa-masa ketika kita masih bersama dengan kedua orang tua kita, masa-masa kecil kita. Tak terasa air mata ini menetes di saat kita kenal bela jasa mereka, dan terasa kehadiran mereka di saat-saat mereka kini sudah tidak ada. Mendengar rasai, kehidupan kita hari ini dalam situasi dan kondisi yang penuh perubahan ini acap kali membuat kita seringkali gelisah dan seringkali merasa khawatir. Maka inilah yang sungguhnya dirasakan orang tua kita di masa lalu. Dulu kita anggap itu sebagai bentuk bawahnya orang tua. Bahkan tak jarang sentilan yang diberikan pada orang tua seringkali kita katakan sebagai bentuk galaknya orang tua pada kita. Namun hari ini ternyata kita rasakan sebagai bentuk cinta dan kasih sayang. Makin terasa hadirnya mereka setelah mereka tiada. Maka begitulah apa yang kemudian kita rasakan tatkala kita menempa anak-anak kita yang kini makin tumbuh dan dewasa dalam kehidupan kita. Ada harapan, ada sebuah keinginan dalam hati sanubari kita. Anak-anak yang hadir dalam kehidupan kita, darah daging kita, menjadi bagian dari anak-anak yang saleh dan salehah. Sebagaimana dulu ketika orang tua begitu berharap agar kita menjadi bagian dari anak-anak yang saleh dan salehah. Kita makin terasa dan makin kita rasakan betul keinginan dan harapan orang tua agar anak-anak mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Sejatinya adalah untuk kemuliaan dan kebahagiaan kita. Maka tentu saja apa yang kita lewati dalam bentangan masa kehidupan Ramadan sejatinya memberikan kepada kita akan pengalaman-pengalaman yang paling berharga di kehidupan kita tentang bagaimana hidup dan kehidupan harus kita lewati dalam semangat perjuangan dan pengorbanan. Dengan rasih Ramadan yang agung dan mulia baru saja meninggalkan kita dengan segala kenangan, dengan segala kesan mendalam. Maka mari kita jadikan Ramadan sebagai babak baru dalam kehidupan kita, melewati titik mangsa dari kehidupan kita yang harus sudah mulai kita hiasi dengan investasi ibadah dan amal soleh yang tentu menjadi bekal terbaik dalam kehidupan kita. Sebab bukankah kita menyadari bahwa suatu saat nanti kita pun akan kembali menghadap Allah SWT. Kita akan melewati bentangan masa di saat kemudian kita akan tinggalkan alam fana ini. Namun satu hal yang tentu senantiasa selalu mengingatkan, ada masanya ketika kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT terkait dengan apa yang kita lakukan. Ibarat mudik kita ke kampung halaman tercinta. Ada bekal perjalanan yang harus kita persiapkan. Ada sesuatu yang tentu ingin kita bawa sebagai bagian dari perkara-perkara yang bisa menyenangkan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Dan tentu kebahagiaan itu makin terasa ketika kita mudik ke kampung halaman. Apa yang kita bawa diterima dengan baik oleh sanak saudara, karib kerabat, bahkan tentu kepada orang tua kita yang masih hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak ingin kalau perjalanan itu kandas di tengah perjalanan.
apalagi tidak sampai di tujuan. Maka inilah ilustrasi dalam kehidupan. Untuk mudik ke kampung halaman tercinta yang waktunya hanya berapa saat saja. Persiapan, bahkan perbekalan kita siapkan sedemikian rupa. Namun adakah untuk perbekalan dan persiapan tatkala kita mudik ke kampung yang kalian abadi, yang satu harinya sama dengan 1000 tahun dalam tangan waktu di depan manusia, juga kita siapkan perbekalan tersebut. Ini yang seringkali terlupakan dalam kehidupan kita. Terima kasih, mudik kita ke kampung yang kalian abadi adalah mudik yang sejatinya mudik. Karena di antara kehidupan yang telah kita lewati, ada satu perkara dari apa yang nanti akan menentukan apakah kita selamat ataukah celaka, apakah kita bahagia ataukah menderita, apakah kita beruntung ataukah merugi, apakah kita termasuk orang-orang yang menang ataukah kalah bahkan kandas dalam kehidupan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sungguh perbekalan terbaik itu adalah perbekalan berupa takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang pergunakan akal. Dengan rasa bekal inilah yang seringkali terabaikan dan terlupakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, untuk mudik kita ke kampung halaman yang hanya berapa saat saja, kita siapkan perbekalan. Bahkan kita siapkan segala sesuatu yang terkait dengan perjalanan yang kita lewati nanti. Kita khawatir kalau kemudian perjalanan kita tidak sesuai dengan harapan kita. Namun adakah kita juga berpikir tentang perjalanan waktu kita? Ada kekhawatiran tatkala kita datang menghadap Allah SWT. Investasi ibadah amal saleh kita tidak mumpuni untuk kemudian menjadi kebanggaan, untuk kemudian bisa menyelamatkan hidup dan kehidupan kita. Yang menentukan selamat atau kecelakaannya kita, yang menentukan bahagia atau sengsaranya kita, bahkan yang menentukan menang atau kalahnya kita dalam kehidupan. Terima kasih. Mudah-mudahan Ramadan yang hadir dalam kehidupan kita tahun ini akan memberikan pencerahan dalam kehidupan kita. Sekalipun tentu di tengah-tengah Ramadan ini Allah SWT menghadirkan wabah COVID-19. Ini semua tentu sebagai bentuk didikan Allah SWT kepada kita untuk makin menyadarkan betapa lemah dan betapa tidak berdaya kita dalam kehidupan ini. Namun tentu saja pendengar asli, di balik perkara-perkara yang tidak menyenangkan itu selalu hadir hal-hal yang kemudian memberikan kepada kita hikmah yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita, tentang perjalanan waktu kita yang mungkin kadangkala kita sia-siakan dalam kehidupan kita, kini kemudian mulai terukur dalam kehidupan kita. Tatkala kita melewati waktu-waktu kita, melewati hari-hari kita, ketika kita akan keluar dari rumah, mulai kita rencanakan untuk apa kita keluar dari rumah. Kalau kemudian ada hal-hal yang memang betul-betul harus kita lakukan, maka kita lewati itu semua. Namun tatkala tidak ada perkara penting yang kemudian harus menyebabkan kita keluar dari rumah, maka kita tahan diri kita. Ini adalah hikmah penting Ramadan di tengah-tengah wabah dan musibah. Bagaimana wabah yang terjadi hari ini memberikan kepada kita cerca harapan untuk benar-benar mengoptimalkan langkah hidup dan kehidupan kita pada tujuan-tujuan benar. Saat ketika kita berada di rumah menjadi tempat di mana kita bisa berkomunikasi. Rumah menjadi tempat di mana kita bisa menjadikannya sebagai jalan surga yang dijanjikan Allah. Hadirnya kita di rumah, agenda sholat berjamaah, agenda tadarus Al-Quran bersama-sama dengan anggota keluarga yang mungkin selama ini seringkali tidak terbayangkan dalam kehidupan kita, kini mulai kita hidupkan. Bahkan di agenda tarawih berjamaah, sang ayah tampil sebagai imam, membacakan ayat demi ayat yang kemudian didengar oleh sang keluarga, yang kemudian menghadirkan kebanggaan dan harapan akan hadirnya kita sebagai ayah, sebagai imam di tengah-tengah mereka. Tanpa terasa air mata ini menetes, memberikan kepada kita sebuah gambaran betapa nikmatnya hidup dalam kehidupan yang penuh dengan nuansa agamis. Anak-anak kita arahkan kembali ke dalam nuansa agamis yang mungkin selama ini terlupakan dalam kehidupan kita karena kesibukan kita. Maka sepantasnya kita bersyukur pada Allah SWT. Allah SWT
telah menghadirkan kesempatan Ramadan sebagai bulan pembersih jiwa kita. Bahkan Allah pun hadirkan wabah dan musibah ini bukan sebagai bentuk kezalimannya, tapi tentu sebagai bahan muhasabah, bahan koreksi dan evaluasi dalam kehidupan kita. Sebab begitu banyak dosa, begitu banyak kesalahan, begitu banyak kekeliruan yang sering kita lakukan di kehidupan kita. Ada ucapan-ucapan kita yang seringkali tidak terkontrol. Ada perbuatan-perbuatan kita yang kadang-kala menghalalkan segala cara. Kita diingatkan kembali untuk segera bertaubat, mohon ampun kepada Allah SWT di atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Maka ini semua tentu memberikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Ada nilai-nilai yang di dalamnya tentu nuansa agamis akan memberikan kepada kita tentang progres hidup yang makin sempurna, tentang progres hidup yang di dalamnya nuansa agama menjadi sebab pijakan di dalam kehidupan. Bukankah kita senantiasa diingatkan kembali Allah SWT betapa nikmatnya hidup di dalam nilai-nilai zikir yang menghadirkan ketenangan dalam kehidupan kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Generasi Ramadan yang baru saja meninggalkan kita memang begitu banyak memberi arti dalam kehidupan kita. Maka sungguh beruntung bagi mereka yang mampu menghadirkan Ramadan tahun ini menjadi bulan muhasabah, menjadi bulan evaluasi dan koreksi atas segala kekurangan dan kelemahan-kelemahan diri. Untuk kemudian kita berazam menjadikan Ramadan ini sebagai bulan training, bulan penggemblengan dan penempahan diri kita. Sehingga 11 bulan ke depan, di saat kita tinggalkan Ramadan, kita mampu menjadikannya sebagai bulan-bulan terbaik di mana hari-harinya dihiasi dengan nilai ibadah dan amal saleh. Generasi Fajar 1 Syawal 1441 Hijrah hadir dalam kehidupan kita. Kenangan-kenangan manis tentang hari raya Idul Fitri tentu menjadi kesan mendalam di dalam kehidupan kita. Hari ini Idul Fitri kita memang berbeda dengan Idul Fitri yang lalu. Di tengah-tengah wabah musibah COVID-19 ini, kita belajar betapa esensi 1 Syawal yang berarti bulan peningkatan seharusnya diisi dengan nilai ibadah masalah, bukan sebaliknya. Kita hanya berhura-hura dengan pakaian baru kita, dengan segala sesuatu yang kemudian ingin kita puaskan dalam hati kita, sampai kemudian melupakan Allah SWT. Maka lewat wabah COVID-19 ini, kita diingatkan kembali untuk kemudian menyadari makna Idul Fitri bukan untuk berpoya-poya. Makna Idul Fitri bukan semata-mata untuk membahagiakan hawa nafsu kita, tapi tentu lebih kepada upaya bagaimana menuntun hawa nafsu itu pada alur kehidupan yang lebih baik dari nafsu mutmainah. Nilai-nilai ketenangan dari nafsu yang kemudian menghadirkan kemuliaan dalam kehidupan kita. Yang hawa itu tentu saja memberikan kepada kita pencerahan tentang pentingnya kita menghadirkan nilai-nilai ruhiyah dalam kehidupan kita. Nafsul mutmainnah, dari jiwa-jiwa yang tenang yang menghadirkan kepada kita kehidupan yang nuansanya tentu kembali kepada semangat untuk menghadirkan nilai-nilai ilahiyah di dalam kehidupan kita. Janganlah saya mengungkas kata, akhiri agenda pagi yang setiap hari dengarkan di rasa ini. Tentu saya berharap ada hal-hal yang bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Ada hal-hal yang bisa dijadikan sebagai bahan muhasabah. Untuk kemudian kita belajar, untuk kemudian kita menghidupkannya di dalam kehidupan kita. Menjadi nuansa penting dalam kehidupan. Betapa pentingnya nilai-nilai hidup itu terpakai dalam kehidupan kita, dalam nuansa agama. Dengarlah saya, Fajar 1 Syawal 1441 Hijrah datang dalam kehidupan kita. Dan tentu saja sebagai hamba Allah kita bersyukur kepadanya. Dan tentu sebagai manusia biasa kita menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan-kelemahan diri kita. Kita bebaskan diri kita dari segala belenggu dosa. Bahkan kita bebaskan diri kita dari segala dendam yang mungkin selama ini hadir dalam kehidupan kita. Kita saling memaafkan, kita saling membersihkan diri kita dengan saudara-saudara terdekat dalam kehidupan kita.
bahkan tentu dengan karib kerabat dalam kehidupan kita, dengan kawan, dengan sahabat yang mungkin selama ini pernah ada terbesit rasa tidak nyaman yang kemudian menimbulkan ketersinggungan. Bahkan ada di antara mereka yang pernah merasa terzalimi oleh diri kita. Kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan tentu kepada orang-orang yang pernah kita lukai hatinya, kita mintakan ampun dan maaf. Kita bersihkan hati kita untuk kemudian membangun dari nuansa baru dalam kehidupan kita, hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Terima kasih. Memungkas agenda pagi 1 Syawal 1441 ini. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita iringi dan kita jadikan Ramadan yang baru meninggalkan kita sebagai kenangan dan kesan terindah dalam kehidupan kita tentang nuansa hidup yang harus senantiasa kita tumbuh suburkan di dalam kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam nuansa yang di dalamnya penuh perjuangan kembali kepada semangat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa apapun yang kita lewati dalam kehidupan kita, terlebih dalam situasi COVID-19 di mana wabah dan musibah ini terjadi dalam kehidupan kita senantiasa berpikir positif bahwa ada begitu banyak hal di dalam kehidupan kita yang telah Allah berikan, yang pada intinya Allah berikan kepada kita didikan berharga agar kita menjadi baik dan bahkan makin baik dalam kehidupan kita, menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang makin saleh dalam kehidupan, sehingga hadirnya kita betul-betul bermanfaat bagi orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pijakan kehidupan kita di dalam membangun nuansa Idul Fitri ini selalu di dalam keridhaan, selalu dalam keberkahan, selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta ya Hannanu ya Mannan ya badi'as samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yang miskin dan Bapak ini hari ini bersujud di bawah duli kebesaran dan kekuasaan. Mohon diterima menjadi hamba yang Engkau ridhai dengan segala perkenan ridhamu. Tidak ada yang layak menjadi sandaran harapan dalam kehidupan ini, melainkan hanya kembali kepada Engkau semata. Ya Allah, ya Halim, wahai Engkau yang Maha Penyantun. Ya Latif, wahai Engkau yang Maha Lembut. Jangan Engkau tutup kesempatan kepada kami untuk berlutut dan bersujud, nyatakan ketundukan dan kepatuhan kepada Engkau semata, sembari mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan selama ini. Lisan kami telah banyak menyakiti hati anak-anak kami, menyakiti hati tetangga dan saudara-saudara kami, terutama ya Rabb, lisan kami telah begitu banyak menyakiti hati kedua ibu dan bapak kami. Sebagai seorang suami, kami belum mampu mendidik anak istri kami sesuai dengan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Sebagai seorang istri, kami belum mampu menjadi seorang istri dan ibu yang baik di tengah-tengah anak-anak kami sesuai dengan apa yang Engkau kita perintahkan. Sebagai seorang anak, kami belum mampu menjadi anak yang saleh dan salehah, yang dapat menjadi kebanggaan dan harapan kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Latif, wahai Engkau sumber pemilik kelembutan, jadikan pertemuan kami dengan keluarga melewati bentangan masa dalam kehidupan ini, terlebih setelah kami tinggalkan Ramadan yang agung dan mulia, menjadi langkah awal bagi kami hadirnya ketundukan, hadirnya keikhlasan dan kejujuran dalam menerima segala perintahan. Jadikan kami, ya Allah, menjadi hamba yang senantiasa mencintai dan menyayangi sesama dengan bersandar pada risalah perjalanan Nabi yang penuh contoh dan keteladan yang mulia. Jangan biarkan kebencian dalam hati kami menyeret kami untuk berlaku zalim pada sesama. Tanamkan dalam diri kami nuansa cinta dan kasih sayang yang akan mengantarkan kemuliaan Islam dan umat Islam yang layak untuk disegani dan ditinggikan harkat martabat. Ya Allah,
Ya Ghafurur Rahim. Wahai Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika kami melihat kilas balik perjalanan hidup kami di masa-masa lalu, begitu banyak dosa dan kesalahan yang sering kami lakukan, terutama ya Rabb kami. Dosa dan kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Ada di antara kedua orang tua kami yang kini sudah berpulang menghadapmu. Terimalah seluruh jasa mereka, perjuangan dan pengorbanan mereka sebagai prestasi ibadah dan karya amal soleh terbaik dalam kehidupan mereka. Mereka yang telah menanamkan benih iman dalam kehidupan kami. Mereka yang telah begitu banyak memberikan kepada kami nilai cinta dan kasih sayang. Kedua orang tua kami yang telah berpulang menghadapmu, tempatkan mereka ya Rabb pada tempat yang terbaik di sisimu. Dan untuk kedua orang tua kami yang masih hadir di depan kami, jadikan hari-hari tua mereka ya Rabb hari-hari tua yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan, hari tua yang dilimpahi dengan kesejahteraan, sebagaimana limpahan ketenangan dan kebahagiaan dan kesejahteraan yang telah mereka berikan kepada kami di waktu kami masih kecil hingga dewasa ini. Ya Rabb, di tengah-tengah wabah dan musibah ini, kami jalani Ramadan. Jadikan wabah musibah ini ya Rabb menjadi didikan dalam kehidupan kami, menjadi bagian dari ruhiyah dalam kehidupan kami untuk makin mendekatkan diri kepada-Mu. Kami sadar ya Rabb, wabah dan musibah ini adalah bagian dari bentuk pendidikan Engkau kepada kami, agar kami makin sadar betapa lemah dan betapa tidak berdaya kami. Namun seringkali kami angkuh, namun seringkali kami jumawa ya Rabb. Ampuni segala kesombongan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Ya Rabb kami, jadikan wabah dan musibah ini sebagai langkah awal bagi kami untuk makin tunduk patuh kepada-Mu, untuk makin menyadari tentang kelemahan diri kami, untuk senantiasa menjadikan setiap peristiwa di kehidupan ini sebagai bentangan masa di mana kami bisa belajar, menjadikannya sebagai peringatan berharga dalam kehidupan kami. Ya Rabb kami, Ramadan yang agung dan mulia baru saja meninggalkan kami dengan segala kenangan dan kesan mendalam. Kami tak tahu pasti apakah tahun depan kami masih dapat bersua dengan Ramadan yang agung dan mulia. Karena jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kami. Sekiranya Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kami. Jadikan ya Rabb, Ramadan yang baru saja meninggalkan kami jadi penghapus segala dosa dan kesalahan kami selama ini. Jadikan Ramadan kali ini ya Rabb menjadi sarana terindah, menjadi sarana terbaik bagi kami untuk senantiasa berjuang menggapai ridho dan maghfirah-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في ذريتنا وبارك لنا في جهادنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في حياتنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم كل عام وأنتم بخير. Terima kasih. Akhirnya saya dalam komunitas Yahya mengisi acara pagi tiap Selasa pagi
Jumat pagi dan Ahad pagi menyampaikan selamat merayakan Hari Idul Fitri 1441 Hijrah. Semoga Allah SWT hadirkan bentangan masa di kehidupan kita menjadi sangat terindah dalam membangun kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, meraih ridha Allah SWT, meraih keberkahan di Allah SWT, bahkan menggapai ampunan di Allah SWT. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.